Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai elektrogravimetri. Pada elektrogravimetri, yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian dari elektrogravimetri serta prinsip, dan yang kedua adalah hukum yang mendasari analisis secara elektrogravimetri, dan yang terakhir yaitu aplikasi dari elektrogravimetri. Pengertian dari elektrogravimetri itu sendiri yaitu salah satu metode penentuan kadar ion atau unsur yang dasar perhitungan kadarnya adalah hasil penimbangan berat zat yang mengendap pada salah satu elektroda pada elektrolisis terhadap larutan cuplikan. Dengan kata lain, metode analisis yang didasarkan pada pengendapan zat dengan menggunakan listrik. Selain itu, elektrogravimetri juga bekerja berdasarkan prinsip elektrolisis, di mana pemberian arus listrik menyebabkan reaksi reduksi komponen pada katoda dan sebaliknya proses oksidasi pada anodanya. Endapan dibentuk secara elektrokimia, dengan kata lain, analit dielektrolisis sehingga terjadi logam sebagai endapan yang dikenal dengan elektrogravimetri. Selain itu, terdapat prinsip kerja dari elektrogravimetri. Voltase dari sumber arus baterai yang diperlukan untuk elektroda diukur dengan voltmeter dengan bantuan tahanan geser. Pada gambar di samping juga terlihat katoda yang berupa gulungan kawat platina, sedangkan anodanya sendiri berupa kawat platina yang berbentuk spiral. Anoda diletakkan tepat di tengah-tengah gulungan platina katoda untuk memperoleh medan listrik yang merata dan menghasilkan endapan logam yang seragam. Kemudian terdapat dua hukum yang mendasari analisis secara elektrogravimetri. Yang pertama yaitu hukum Faraday yang berbunyi banyaknya zat yang diendapkan pada elektroda selama elektrolisis berlangsung sebanding dengan jumlah arus listrik yang mengalir melalui larutan tersebut, dengan W sama dengan E dikali I dikali T per V. W sendiri yaitu massa zat yang diendapkan, sedangkan E yaitu massa ekivalen atau AR dibagi mol. Sedangkan I yaitu arus, T waktu, dan V yaitu tetapan Faraday, yaitu 96.500 Coulomb. Sedangkan hukum yang kedua yaitu hukum Ohm, yaitu kuat arus yang mengalir melalui suatu penghantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan, yaitu rumusnya I sama dengan E per R. Sedangkan aplikasi elektrogravimetri sendiri yaitu pemisahan dan analisis CO. Dapat dilihat reaksi yang terjadi yaitu CO sebagai katoda, sedangkan H+ dan H2O sebagai anoda. Dan dihasilkan reaksi total yaitu Cu2+ plus H2O menghasilkan Cu plus setengah oksigen plus 2H+. Pemisahan dan analisis Cu dihasilkan harga E untuk oksidasi sulfat sebesar 2,1 volt. Hal ini lebih positif daripada potensial yang diperlukan untuk oksidasi air sebagai solvent. Oleh karena itu, ion sulfat bukan merupakan spesies elektroaktif dalam larutan berair. Potensial tiap setengah sel dapat dihitung dari persamaan Nernst. Dalam pemisahan dua logam secara elektrolisis dapat dilakukan apabila keduanya mempunyai perbedaan potensial pengendapan sebesar 0,25 volt. Apabila harga potensial standarnya hanya berbeda sedikit atau kurang dari 0,25 volt, maka keduanya sukar untuk dipisahkan, atau kedua logam bisa jadi akan mengendap. Jadi syaratnya keduanya harus mempunyai perbedaan potensial pengendapan sebesar 0,25 volt.
Pada elektrolisis Cu, material yang mengandung Cu harus diubah ke dalam bentuk garamnya, kemudian dilarutkan dengan asam sulfat atau asam nitrat. Pada elektrolisis ini dilakukan dalam suasana asam, dan kadar asam tidak boleh terlalu tinggi karena dapat menyebabkan endapan yang terjadi sukar melekat. Pada elektrolisis Cu terdapat dua cara, yaitu cara lambat tanpa pengadukan dan cara cepat dengan pengadukan. Cara lambat sendiri berlangsung selama 1 malam, dan cara cepat berlangsung selama 15-20 menit. Dalam dua cara tersebut, terdapat perbedaan besar potensial dan arus. Yaitu pada cara cepat, beda potensial dan besar arus lebih besar daripada cara lambat. Sedangkan pada elektrolisis garam Ni biasanya dibuat garam kompleks dengan amonium hidroksida. Kuat arus yang digunakan pada elektrolisis garam Ni sebesar 4 ampere, sedangkan potensial yang digunakan 3-4 volt yang berlangsung selama 10 menit. Dan yang terakhir yaitu elektrolisis garam Ag. Garam perak sebaiknya dibuat garam kompleks, misalnya menjadi kompleks cyanida. Sedangkan besar arus yang digunakan pada elektrolisis garam perak yaitu 0,2 sampai 0,5 ampere dan potensialnya 3,7 sampai 4 volt pada suhu kamar. Nah, dari beberapa contoh elektrolisis sebelumnya dapat dilihat bahwa masing-masing memiliki perbedaan dari kondisinya, juga perbedaan dari besar, arus, serta potensialnya. Sekian pembahasan mengenai analisis secara gravimetri. Terima kasih, semoga bermanfaat.